Bantuan yang telah disalurkan oleh kementerian terkait, baik itu bantuan Kemensos, PKH, BPNT ataupun BLT BBM tahap kedua. Nah, teman-teman sahabat sosial, untuk edisi kali ini kami akan menyampaikan terkait informasi yang perlu teman-teman ketahui. Perkembangan program bantuan PKH, BPNT, dan BLT BBM tahap kedua. Silakan disimak informasinya agar tidak gagal paham. Sampai habis ditonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat sosial. Salam sejahtera, salam sehat semuanya. Welcome di channel Dunsana Emril. Terima kasih yang selalu stay di channel ini. Kita akan terus mengabarkan informasi perkembangan program bantuan dari pemerintah. Beberapa program bantuan sekarang sudah memasuki di minggu terakhir bulan November 2022. Informasi terkait bantuan-bantuan yang telah disalurkan tentunya segera dituntaskan sampai dengan akhir tahun 2022 ini, sehingga anggaran yang telah ditetapkan itu tersalurkan semuanya kepada penerima manfaat program bantuan pemerintah. Nah, teman-teman, kita akan menyampaikan setidaknya beberapa rekapan poin penting yang perlu teman-teman ketahui. Apakah itu penerima bantuan sosial Kemensos, PKH, BPNT, ataupun BLT, BBM tahap kedua, yang perlu teman-teman ketahui agar tidak ada lagi timbul pertanyaan di kemudian hari, baik itu yang sudah mencairkan bantuan tersebut atau yang belum mencairkan karena memang belum mendapatkan informasi langsung dari pihak penyalur. Teman-teman, sebelum saya lanjut, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Semoga selalu dilimpahkan rezeki. Jadi, perlu diketahui untuk program bantuan PKH, BPNT ataupun BLT BBM tahap kedua yang jelas sudah disalurkan secara merata ke berbagai wilayah. Untuk Pulau Sumatera, Pekanbaru, Aceh, kemudian daerah Riau sekitarnya, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, sampai dengan daerah Lampung dan termasuk juga daerah Jambi. Nah, teman-teman, daerah Jawa beberapa wilayah juga sudah mulai disalurkan sampai Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Yang belum mendapatkan surat undangan, tenang, karena memang pihak penyalur yaitu PT Pos Indonesia lagi menyusun proses penyaluran untuk setiap hari bantuan tersebut disalurkan kepada KPM. Target perharinya berapa, kemudian kapan waktu penyelesaian proses penyaluran dilakukan, itu yang belum tersalurkan kepada teman-teman sahabat KPM. Nah, kemudian ada catatan yang sudah mencairkan dana bantuan, apakah itu nilainya Rp900.000 atau 1 juta lebih, bahkan mencapai 3,1 juta rupiah penerima PKH, BPNT, dan BLT BBM tahap kedua. Pesan telah disampaikan oleh pemerintah pusat melalui Kemensos bahwa gunakan program bantuan tersebut untuk kepentingan yang lebih primer, seperti untuk tambahan modal, apalagi ini sangat penting bagi teman-teman yang melakukan wirausaha, kemudian atau membeli bahan-bahan pokok yang telah ditetapkan seperti bahan sembako, kepentingan untuk anak sekolah, dan berbagai hal yang lainnya. Jangan sekali-sekali membelikan kebutuhan yang tidak penting seperti beli rokok ataupun beli kepentingan yang lain yang tidak dibutuhkan dalam proses penerima bantuan sosial ini. Nah, teman-teman, perlu diketahui yang berkurang nilai bantuannya, silakan koordinasi dengan pendamping sosialnya ataupun dengan pihak desa ataupun kelurahan, di mana nilai pengurangan untuk penerima bantuan yang sebelumnya mencukupi dalam anggota keluarganya telah kami jelaskan, yaitu komponen ibu hamil, anak usia dini, komponen pendidikan, komponen lanjut usia, dan komponen penyandang disabilitas. Besaran nilainya pun sudah telah kami share di video kami sebelumnya. Nah, teman-teman perlu ketahui nilai besaran itu nanti dicocokkan dan diakumulasikan
untuk penerima bantuan BPNT dan BLT BBM tahap kedua. Jika nilainya berkurang, berarti ada salah satu anggota keluarga lagi yang tidak berhak mendapatkan program bantuan di tahap 4 ini untuk PKH. Nah, teman-teman, karena proses dilakukan verifikasi setiap bulannya, untuk bulan ini nantinya akan berdampak di tahap selanjutnya awal tahun 2023 tentunya. Nah, teman-teman, perlu diketahui untuk BLT BBM tahap kedua ini adalah terakhir proses pencairan karena anggaran hanya ditetapkan sampai dengan Desember 2022. Jadi nanti di bulan Januari tidak ada lagi proses pencairan bantuan BLT BBM tahap kedua karena anggarannya hanya senilai Rp600.000 untuk 4 bulan alokasi, yaitu telah ditetapkan dari bulan September, Oktober, kemudian November dan Desember. Jadi 2 bulan ya untuk tahap kedua saat ini, November dan Desember. Nah, teman-teman sahabat sosial, untuk penerima PKH tahap keempat tentunya alokasinya sampai dengan bulan Desember sesuai dengan komponen-komponen yang telah ditetapkan tadi. Ya, jadi teman-teman sahabat sosial, bagi penerima program bantuan PKH dicatat teman-teman anggota keluarganya yang tidak berhak lagi, contohnya perpindahan atau anggota keluarganya ada yang sudah bekerja ataupun anggota keluarganya ada yang dari anak SD ke SMP ataupun dari SMP ke SMA ataupun dari SMA sudah menamatkan, artinya komponen pendidikan tersebut lagi tidak mendapatkan program bantuan di tahap keempat ini karena ada pergeseran pendidikan dari anggota keluarga yang telah ditetapkan tersebut. Jadi teman-teman, terkait problem-problem ataupun masalah-masalah yang terjadi dalam penerima bantuan sosial, segera laporkan ke pendamping PKH di wilayah masing-masing. Nah, catatan bagi pemilik ATM KKS Merah Putih untuk saat ini, tetap disimpan ATM-nya karena memang nanti jika dibutuhkan atau diperlukan maka ATM tersebut digunakan kembali. Yang jelas untuk saat ini proses penyaluran langsung melalui PT Pos Indonesia. Kemudian tambahan bahwa untuk penyaluran melalui PT Pos Indonesia untuk 3 golongan ini akan diistimewakan karena bantuannya langsung diantar ke rumah KPM. Catatan yang pertama bagi KPM yang tinggal di daerah 3T, kemudian yang kedua KPM dengan golongan lansia dan tidak bisa diwakilkan untuk mencairkan bantuannya, kemudian golongan KPM disabilitas juga tidak bisa diwakilkan, dan golongan KPM yang mengalami sakit juga masuk dalam yang diistimewakan untuk bantuannya diantar langsung ke rumah KPM melalui petugas Pos Indonesia. Nah, teman-teman sahabat sosial, terkait untuk penerima PKH tahap keempat, jangan lupa bahwa nanti di tahun 2023 akan segera juga dicairkan bantuannya untuk tahap pertama. Nanti tentunya akan dilakukan proses verifikasi ulang, proses validasi ulang oleh setiap pendamping PKH di akhir tahun ini, apakah nanti di awal tahun. Yang jelas untuk penerima di tahap 4 ini belum tentu nanti di tahap pertama 2023 akan mendapatkan lagi. Jika memang tidak layak maka akan digraduasi sebagai penerima PKH tahap selanjutnya. Bagaimana teman-teman sahabat sosial, sudah menerima surat undangan dari PT Pos Indonesia? Jika belum, ditunggu saja, tetap sabar karena prosesnya dilakukan secara bertahap. Jangan lupa di-share informasi ini ke media sosial. Kita ucapkan terima kasih. Jangan lupa di-like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.